Spekulasi skenario jika Gibran mundur sebagai Wapres. 1. Skenario politik formal. Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden, MPR. MPR terima, lalu posisi Wapres kosong. Presiden harus mengusulkan 2 nama pengganti ke DPR. DPR voting, 1 nama jadi Wapres baru. Pertanyaannya, siapa calon pengganti yang realistis? Figur kompromi, misalnya tokoh partai besar, Golkar, Gerindra, PAN, supaya stabil. Senior politikus, orang yang dianggap bisa menjinakkan gejolak. Contoh, Yusuf Kala dulu. Orang dekat Jokowi, jika Jokowi masih berpengaruh, bisa dorong loyalisnya. Dampak ke Jokowi family, dinasti politik goyah, mundurnya Gibran bisa dianggap pukulan balik ke Jokowi. Keluarga Jokowi lebih defensif, Kaisang mungkin jadi sasaran berikutnya. Citra publik, bisa jadi Jokowi dibilang gagal menjaga anaknya di kursi tinggi. 3. Dampak ke Presiden Prabowo, Prabowo lebih leluasa. Tanpa Gibran, tidak ada lagi bayangan Jokowi di kursi Wapres. Koalisi berubah, partai pendukung Jokowi mungkin kehilangan daya tawar, sementara partai pendukung Prabowo makin dominan. Relasi RI 1 dan RI 2 lebih harmonis, apalagi kalau pengganti Gibran adalah tokoh pilihan Prabowo sendiri. 4. Dampak ke politik nasional. Peta 2029 terguncang. Gibran tadinya dianggap kuda muda buat pilpres berikutnya. Kalau mundur, elektabilitas bisa anjlok. Oposisi makin percaya diri. Isu mundurnya Gibran jadi senjata bahwa pemerintahan sekarang rapuh. Dunia internasional bisa muncul persepsi bahwa politik Indonesia tidak stabil. 5. Skenario alternatif, tidak mundur tapi didesak. Kalau Gibran memilih bertahan, tekanan politik makin kuat, tapi sulit jatuh karena jalur pemaksulan panjang. Bisa jadi Gibran akan jadi wapres paling diserang dalam sejarah Indonesia, tapi tetap bertahan sampai 2029. Justru kalau dia tahan banting, bisa muncul simpati dan balik menguntungkan dia di 2029. Kesimpulan, kalau Gibran mundur, peta politik berubah drastis, Jokowi family melemah, Prabowo makin kuat. Kalau bertahan, tekanan makin keras, tapi bisa jadi dia justru survive dan muncul lebih kuat di masa depan. Kesimpulan, tidak. Gibran tidak mundur dari jabatan wakil presiden, baik pada saat ini maupun sebelumnya. Kecuali pengunduran diri dari wali kota Solo pada Juli 2024. Isu pengunduran diri sebagai wapres adalah hoax, dan desakan yang muncul hingga sekarang masih bersifat tekanan eksternal, bukan keputusan resmi dari Gibran. Hingga 2 September 2025, jabatan wapres Gibran masih sah dan berlangsung hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahannya.